Aku start dari IHSG dulu seperti biasa. Nah, IHSG ini kemarin bentuknya kan kayak ada mau cup and handle, terus nggak jadi, terus double tops, terus jadinya kayak rectangle, akhirnya breakdown dengan pattern triple tops gitu. Bahas resesi, Miss. Udah kemarin aku bahas sama di morning briefing tadi pagi aku udah bahas. Jadi malam hari ini aku masih akan bahas itu, tapi aku akan bahas dari sudut pandang yang berbeda ya. Mulai udah boleh cicil Big Bang belum? Nah, perhatikan di sini. Ini teman-teman kalau ngelihat candle kayak gini, ini candle apa ya? Candle apa? Bullish harami. Bullish harami itu artinya di sini ada satu candle kecil, di tengah-tengah candle gede sebelumnya. Cuman kalau teman-teman perhatiin dari apa yang aku ajarin di workshop Super Trader dan juga di Trading Academy, candle kecil di sini ini powernya kalah sama yang gede. Yang gede jatuh di sini. Ini powernya tuh besar. Nah, jadi bisa sebenarnya aku ambil satu kesimpulan kalau ngelihat dari chart ini sebenarnya pantulan jangka pendek aja. Oke, sebelum saya lanjutkan lebih dalam, saya mau flashback atau mau refresh dulu apa yang kita bahas kemarin yang di tok-tok yang di YT, langsung aja ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Aku mau refresh dulu, kemarin itu IHSG-nya hampir kena trading halt, perdagangannya hampir dihentikan ya. Kemarin IHSG jatuhnya tuh sekitaran mencapai 4%, kemudian naik sekitar jadi 3,4% aja. Oke, halo Bu Aditi. Kenapa ya? Aku matiin dulu komennya supaya teman-teman bisa nyimak dan lebih fokus ya. Jadi kenapa ya kira-kira kemarin IHSG jatuh? Yang pertama karena Bursa Amerika jatuh. Bursa Amerika jatuh tuh sebenarnya ada dua penyebab. Penyebabnya apa di Bursa Amerika? Karena kekhawatiran akan tingkat pengangguran yang tinggi ini kalau mengikuti stem rule ini merupakan satu tanda resesi. Nah, itu beritanya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di Bursa Amerika itu aku ada bahas di morning briefing tadi pagi, itu lebih tajam sebenarnya, lengkap dengan saham-sahamnya gimana. Tapi kalau kamu ketinggalan morning briefing tadi pagi, itu aku ada bikin satu YT ya, satu konten di YT aku. Supaya Bapak Ibu bisa terupdate juga dengan apa yang saya bahas tadi pagi, meskipun tetap lebih lengkap di morning briefing pastinya. Oke, terus kenapa sih penyebab lainnya Amerika ini sahamnya bisa turun? Selengkapnya tuh ada di YT sebenarnya. Apa yang Big Money nggak mau kamu tahu? Singkat cerita, tadi pagi aku ngejelasin tentang proses terjadinya window dressing ya, nanti aku akan ulang. Tapi sebelum aku bahas tentang proses terjadinya window dressing ini, awal dari window dressing tuh bukan sahamnya naik, tapi justru turun dulu untuk mereka bisa beli lagi di bawah. Selain itu, Amerika ini juga kena dampak dari Jepang. Jepang ini bisa dibilang sebagai satu kejadian luar biasa atau the black swan. The black swan itu artinya kejadian yang luar biasa yang jarang bisa diprediksi, dan belum pernah terjadi gitu loh. Jadi kalau di dalam analisis ada prinsip history repeat itself, tapi ada juga prinsip this time is different atau prinsip the black swan itu tadi. Nah, artinya apa sih yang terjadi di emang apa sih yang sebenarnya yang lagi terjadi di Jepang ini? Di Jepang tuh kira-kira terjadinya kayak gini loh, kejadiannya tuh kayak gini. Mereka tuh suku bunganya tuh dimurahin banget ya, bahkan pernah suku bunga negatif. Kalau suku bunga negatif tuh artinya apa? Suku bunga negatif tuh artinya mereka kalau ada yang ngutang itu justru malah dibayarin. Nah, kalau suku bunganya negatif atau suku bunganya murah, orang itu bisa berhutang di Jepang dengan biaya atau beban hutang yang sangat murah sekali, terus dipakai buat investasi di Amerika atau dimanapun, tapi terutama di Amerika. Dan itu juga mendorong pasar saham Amerika tumbuh sangat signifikan sekali ya. Nah, terus habis itu Jepang naikin suku bunga. Setelah lama nggak naikin suku bunga, Jepangnya naikin suku bunga, sehingga bebannya tuh jadi semakin besar untuk orang-orang yang berinvestasi dengan menggunakan hutang tadi. Harus bayar bunga. Dulunya nggak harus bayar bunga, sekarang harus bayar bunga. Terus Amerika kemarin tuh
sempat udah jatuh duluan, jadi udah agak-agak slow down gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan indeks Nasdaq dan Dow Jones itu udah sempat melemah duluan sebelum Jepangnya jatuh ya. Jadi kalau aku buka contohnya Nasdaq ini jauh sebelum Jepang jatuh. Di sini ini Nasdaq tuh udah melemah sekitaran tanggal 17-an Juli. Jadi mulai pertengahan Juli tuh dia udah mulai slow down. Nah, ketika investasi mereka di bursa Amerika mulai slow down di sini, imbal hasilnya mulai kecil, mulai sedikit, terus mereka masih harus bayar bunga utangnya mereka di Jepang. Nah, mereka jadi punya beban harus bayarin bunga dan mereka harus menanggung kerugian, sehingga mereka banyak jual investasinya, kena margin call juga beberapa, dan mereka harus mengembalikan itu, mengembalikan bunganya dan utangnya juga pastinya ya. Ini disebut dengan carry trade. Jadi semoga Bapak Ibu memahami apa yang lagi trending, yang lagi rame dibahas beberapa hari terakhir ini. Oke, terus apa kaitannya dengan window dressing? Di JT aku dijelaskan lebih detail ya. Dijelaskan lebih detail. Bapak Ibu sebelumnya tahu nggak sih window dressing itu apa? Selisih kurs juga ya. Oke, window dressing itu apa, tahu nggak? Coba ditulis di sini window dressing itu apa. Nah, yang udah ngikut morning briefing tadi pagi dan juga udah nonton YT mungkin udah lebih tahu ya. Window dressing itu intinya aset manajemen reksadana dan juga perusahaan-perusahaan itu mengemas laporan keuangannya mereka dan juga mengemas kinerja dari portfolio mereka. Caranya bagaimana? Caranya bukan dengan riding the wave yang naik terus gitu loh, bukan dengan riding the bull yang udah naik terus gitu. Jadi caranya adalah kalau ada saham yang naik, mereka akan profit taking dulu, kemudian setelah profit taking terus mereka akan masuk lagi di bawah ya. Jadi sebenarnya ini yang sering kali terjadi, dan ini yang juga menjelaskan kenapa pasar saham itu banyak turun di bulan Agustus dan September. Ini merupakan bulan Agustus tuh merupakan akhir, Agustus September merupakan akhir dari kuartal ketiga, biasanya dipakai untuk jualan. Dan di awal kuartal keempat, yaitu di bulan Oktober November, itu biasanya dipakai untuk beli, dan di bulan Desembernya tinggal riding the bull aja. Nah, paham nggak teman-teman semuanya? Yang di JT, yang di Tok-Tok ke Igoy, karena kalau aku buka chart hanya bisa buka chart di Igoy. Jadi kesimpulan sesederhananya kata Sandito, ini institusi smart money ngeguyur agar crash dan bisa masuk lagi dengan harga murah kah? Dan setelah itu Windrest naik akan jual lagi. Jadi ada dua hal. Yang pertama memang karena kejadian The Black Swan dari Jepang. Yang kedua karena mereka lagi bersiap-siap untuk window dressing. Kan tidak semua investor di Amerika itu kedampak dari Jepang juga ya gitu loh. Jadi memang ada dua penyebab ini. Nah, kalau ditanya apakah shock keluar balonnya di di Igoy. Kalau ditanya apakah pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi itu memang merupakan satu alasan, ya kita nggak pernah tahu ya. Yang saya pertanyakan, pengangguran itu udah memburuk sekitaran 3 bulan terakhir, tapi sahamnya baru jatuh belakangan ini gitu loh. Terus kalau ada yang bilang faktor geopolitik perang itu juga udah terjadi quite a while, tapi nggak sampai menimbulkan dampak yang langsung bikin crash seperti ini ya. Oke? Kayak gini keluar balonnya? Enggak loh, cuma sekali doang. Oke ya. Pertanyaannya, kalian pasti bertanya-tanya kan ya, hari ini tuh kira-kira market naik tuh sementara doang, atau naiknya kuat, masih bakalan jatuh lagi nggak? Nah, coba tulis di chat room, menurut kalian gimana? Yang di Tok-Tok, yang di YT ke Igoy aja bisa lihat chatnya. Menurut kalian gimana? Sementara, tulis sementara. Naiknya kuat, tulis kuat. Kenapa kalian beranggapan ini sementara? Tadi ada banyak yang bilang aku nyesel abis jualan ini, abis cut loss ini nyesel gitu. Oke, aku bukain ini ya, sedikit aku ulang tadi karena banyak yang bilang nggak bisa masuk di morning briefing pagi gitu. Jadi aku buka dikit ini.
Kalau mau ngelihat tren besar, pakai monthly chart. Di monthly chart di sini, ini Nasdaq Composite Index ya. S&P 500, Nasdaq, ini naiknya udah sangat signifikan sekali. Dan juga indeks Dow Jones ya. Jadi indeks Dow Jones ini naiknya juga udah sangat signifikan sekali. Udah naiknya sangat signifikan. Aku matiin dulu komennya, nggak kelihatan chartnya di Igoy. Jangan di TokTok dan JT, ke Igoy aja biar bisa lihat chartnya. Oke. Jadi rata-rata di dalam 50 tahun S&P 500 itu compound annual growth rate-nya atau tingkat rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya itu sekitar di angka 11%-an atau belasan persen. Tapi belakangan compound annual growth rate-nya itu naik jadi 26%-an. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini terjadi rally yang sangat kencang sekali. Tadi beberapa orang nanya, kenapa sih kok kita pakai patokannya pandemi gitu loh? Kan pandemi pas turun loh, justru bener. Kita pakai patokannya pas dari bottom ke atas. Bukan dari udah naik, makin naik tinggi lagi. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021, ini rally sektor teknologi, ini 120% naiknya. Terus kemudian turunnya berapa persen? Sekitaran 24-25%, ini ada crash lagi. Terus kemudian naiknya signifikan lagi sampai berapa? Sampai 54%-an. Naiknya dari bottom di tahun 2022 Oktober. Perhatikan bottom marketnya terjadi di bulan Oktober. Ya, bottom market terjadi di bulan Oktober di tahun 2022. 2020 bottom market di Maret April. Kelainan ini memang terjadi case luar biasa, the black swan juga ya. Ini pandemi di tahun 2020. Nah, kalau perhatiin ini bottomnya di bulan Oktober, September, Oktober. Sebenarnya di tahun 2022 ini juga bagian dari mereka mempersiapkan window dressing. Terus perhatiin aja di sini tuh secara monthly, secara bulanan, indeks S&P 500 itu tuh baru turun satu candle atau 1 bulan. Terus jika Anda melihat di sini, mungkin Anda akan deg-degan, jantungan mateng ini. Ini ada berapa bulan nih turun terus? Ini bisa setahun kali kalau satu candlenya 1 bulan, bisa 1 tahun beres kali. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Aku melengkapi yang tadi pagi udah aku share, aku lengkapi dikit yang tadi ada aku belum sampaikan. Jadi ke Igoy aja biar bisa lihat chartnya. Oke ya. Jangan khawatir melihat pattern seperti ini, tidak selalu berulang seperti ini terus. Nah, perhatikan biasanya market kalau turun itu cepat kayak gini. Jatuhnya cepat, naiknya pelan-pelan, selalu kayak gitu. Nah, perhatikan secara historical juga sebelum-sebelumnya gimana. Di sini juga jatuhnya cepat ya, naiknya pelan-pelan, selalu kayak gitu. Terus kita lihat di historicalnya indeks S&P 500. Di sini juga jatuhnya cepat, naiknya pelan-pelan. Jadi kalau nggak ada kejadian yang benar-benar kejadian luar biasa seperti tahun 2008 di sini atau di tahun 2022 pada masa endemi, ini turunnya nggak akan sampai berbulan-bulan kayak gini ya. Terus kesimpulannya singkatnya deh, Ellen, ini masih bisa turun nggak sih? Masih bisa turun sampai ke level berapa? Dia masih bisa turun sampai ke level 4765 atau 4756 sampai di level ini. Oke ya, jadi sampai di level ini ya. Jadi perkiraan di bulan Agustus, bulan September ini indeks S&P 500 bisa menuju 4750-an. Nah, terus worst case scenario ini bisa menuju di level yang lebih bawah lagi di sini. Oke, kesimpulannya bagaimana dengan bursa Indonesia? Bursa Indonesia itu sebenarnya rally-nya tuh nggak setinggi bursa Amerika. Bursa Indonesia tuh nggak setinggi bursa Amerika. Ini perhatikan monthly chart. Bedanya gini, kalau bursa Amerika waktu itu naiknya tuh kan kencang banget ya. Ini di Indonesia itu sebenarnya ada banyak zigzag atau sideways-nya. Dari 2022 dia nggak tumbuh tinggi. Tapi kalau bursa Amerika 2022 bottom dan dia tumbuh tinggi. Apa yang membuat bursa Indonesia beda dari bursa Amerika IHSG-nya? Jawab di komen. Coba, apa yang bikin bursa Indonesia IHSG-nya sekarang beda dengan bursa Amerika? Kok ada sayurnya? Andi Vanho pinter. Apalagi? Emerging market ya beda lah. Enggak, dulu nggak kayak gitu.
dulu relevansinya tuh dekat banget atau lekat banget gitu loh, tapi sekarang agak-agak beda. Yang bikin beda tuh brand sama Bayan Resources ya, itu. Dan juga saham-saham tech related kayak GoTo gitu-gitu. Jadi itu yang bikin beda. Terutama sejak IPO-nya boleh perusahaan-perusahaan yang ya gitu deh. Due diligence IPO-nya aturannya diubah, jadi ya itu beda. Anyway, kalau gitu kita perhatikan saham big banks-nya aja deh. Kalau memang IHSG-nya nggak bisa jadiin patokan yang relevan, kita coba lihat saham big banks-nya. Big banks gimana? Oh, kalau big banks-nya di Indonesia, menurut aku ini juga udah kepanasan. Ini udah kepanasan, ya. Ini mirip kayak saham-saham di Amerika yang udah naik tinggi, kayak Meta, Nvidia. Terus kemudian BMRI juga. Maka dari itu BCA dan BMRI ini kita nggak saranin kalau Bapak Ibu tuh mau belinya lamsam atau sekali beli banyak. Ya, belinya DCA. Dan cara beli DCA-nya pun ya ngerem dulu deh untuk beberapa hari ini. Pertanyaan kalian langsung aku jawab. Masih bisa jatuh nggak sih? Masih bisa. Marketnya masih bisa koreksi. BMRI ini super strong banget. Dia nggak mau turun. Tapi menurut aku valuasinya udah ketinggian. Dan kalau kita ngelihat cara berpikirnya The Whale atau cara berpikirnya investor gede, mereka tuh nggak pakai chart. Loh, kenapa kita pakai chart? Salah dong. Bukan. The Whale yang kita ikuti, kita ngikutin The Whale dengan cara deteksi chart. Sedangkan The Whale nggak ngikutin retail. Kalau The Whale-nya pakai chart, sungguh malah aneh. Ya, mau ngikutin siapa? Chart adalah cara kita melihat market dengan melihat jejak investor gede. Investor gedenya entah investor beneran, investor gede, The Whale atau bandar atau siapapun gitu loh. Nah, jadi kalau melihat valuasinya tuh udah ketinggian, harusnya investor gede tuh mereka udah mulai waspada. Ini tuh ketinggian. Sehingga di Mvest kita kasih tahu kamu jangan masuk di sini buru-buru deh. Pilihannya for big banks ujung-ujungnya masih ke BBRI lagi. Kenapa? Karena BBRI yang secara valuation udah discounted, bukan lagi di pom-pom. Valuationnya udah discounted, ya. Jadi discountednya gimana? Discountednya si BBRI ini, dia itu udah mencapai balik ke rata-rata 5 tahun valuasinya. Nah, aku mau nanya kalian, kita diskusi ya. Masih ingat nggak? Iya, ada Olivia Lewis. Halo Kak. Oke, kalian masih ingat nggak sih? Ya, kalian masih ingat nggak? Dulu aku bilang bahwa BRI yang pas jatuh di bulan Juni itu kan dia mantul ya, naik ya. Aku bilang duit jangan dihabisin. Kenapa? Karena di Agustus, September, bahkan di Oktober bisa jatuh. Waktu itu belum ada pengumuman suku bunga. Sehingga kita tuh berpikir bahwa kayaknya tuh bakalan The Fed turunin suku bunganya di November 5 deh. Kenapa? Kan dia kan satu partai sama Trump ya, Republikan gitu loh. Nah, tapi kenyataannya dia ngomong suku bunga tuh diturunin di September 18. Ingat nggak? Aku dulu sebelum ada pengumuman The Fed nih, saya dan M-Trade dan M-Fest ya, pastinya. Bukan on behalf saya aja, on behalf of my team juga. Kita ada bilang bahwa you have to be very careful, duitmu jangan dihabisin di bulan Juni untuk beli BRI ini. Kenapa? Karena di Agustus, September itu masih bisa turun, ada kemungkinannya. Oke. Yang ingat tulis di sini, ingat. Oke, teman-teman yang di tok-tok yang di YT ke Igoy ya. Jangan bosan-bosan yang di Igoy. Michael.id bilang ingat ya. Anak aku udah beli BRI belum? Yang kali ini belum. Jangan pernah merasa ketinggalan katanya. Ingat Jumailan, ingat Erianto DR, ingat Hadvina, ingat Michael Liao, ingat Leong PC, ingat, thank you banget yang ingat, berarti kalian rajin ngikuti ini. Dan sekarang kejadian. Kalau kalian nanya BRI ini gimana kabarnya? Oh, sekarang lagi fair value, menurutku sangat indah, beautiful. Aku tadi pagi ada jual beberapa saham aku yang buat long term investment. Disclosure ya, ini bukan berarti ICBP Indofood tuh jelek, enggak, tapi aku belinya agak kemahalan sehingga cuannya tuh dikit gitu. Aku ada share di morning briefing tadi pagi. Untuk member masih bisa lihat rekamannya, M-Traders masih bisa lihat rekamannya. Aku cuan lumayan di sama apa tuh ICBP, Indofood masih merah tipis-tipis, dan aku cuan lumayan juga di BBNI. Tapi aku jual BBNI, Indofood dan ICBP ku itu aku kebetulan aku jual tadi
Tujuannya untuk apa? Ya karena aku pengen nampung BRI lagi di bawah gitu loh. Kenapa Ellen nggak injek lagi duit baru? Tergoda sih. Aku tergoda untuk menjual salah satu propertiku, dibeliin saham. Karena aku merasa cuannya banyakan di saham gitu loh. Ya, jadi aku siapin itu. Terus Ellen apakah sudah beli lagi? Belum. Apakah cuman BRI yang akan dipungut nanti? Belum tentu. Bisa jadi ada saham yang lain juga. Tapi menurut aku BCA dan BMRI sudah ketinggian valuasinya. Kalau ngelihat cara berpikirnya investor besar, BCA dan BMRI itu ketinggian valuasinya, harusnya mereka nggak borong-borong lagi gitu loh. Macpolo.id emang yakin turun lagi, makanya dijual. Jadi gini, dalam trading, dalam investment, aku mau matiin komen dulu ya, karena aku mau kasih satu education dan biasanya aku gampang ke distract kalau lagi ngomong tentang education atau hal yang serius. Di dalam trading atau investment, tidak ada strategi yang tepat. Jadi kalau kamu nemu orang bilang, pelajari strategi yang tepat, itu salah. Aku selalu ngomong sama tim aku, kalau kalian bikin ads, kalau kalian lagi ngajar, kalau kalian begini nih, jangan pernah ngomong strategi yang tepat, karena tidak akan pernah ada strategi yang tepat. Di mana? Di dalam setiap langkah yang kamu ambil, baik dalam investasi maupun trading, sebenarnya dalam semua investasi, bahkan bisnis pun, selalu akan ada pros and cons-nya. Contoh, kamu investing, prosnya adalah cuannya lebih banyak daripada trader. Cons-nya adalah kamu harus menunggu. Kalau kamu udah beli valuasinya murah, turun lagi kena value trap. Trader, prosnya adalah kamu cuan lebih cepat. Tapi cons-nya mungkin kamu hilang barang. Ada yang tadi bilang aku hilang barang di BCA 8.000 katanya seperti itu. Jadi tanamkan baik-baik di pikiranmu bahwa kamu tidak akan pernah bisa menemukan strategi yang tepat. Jadi misalnya tadi dibilang, oh Ellen ada jual beberapa saham yang udah dibeli saat pandemi kemarin, cuan sih. Cuman INDF aja yang masih agak-agak merah dikit, kalau ditotalin sama yang lainnya tadi masih cuan gitu. Nah pertanyaannya, apakah Len, lu tuh emang yakin ya bakalan ada saham yang bakalan turun lagi gitu, dapat BRI-nya murah di 42 atau 41 gitu? Kalau misalkan BRI-nya atau saham apapun lah ya, BRI-nya ternyata nggak turun sampai 41 atau 42, lu bakalan ngapain Len? Oh nggak apa-apa, aku tahu kok, aku akan tetap beli dia seandainya dia nggak jadi crash. Ternyata dia breakout dari 49 atau dari 5.000. Secara valuasi ini nggak terlalu jauh berbeda dengan ketika harganya dia 46. Ya memang ketika dia di 5.000 valuasinya agak mahal dikit, tapi ini nggak terlalu berbeda. Untuk investor, perhatikan, ini tuh cuman beda berapa persen? 7%. Aku mau kasih tahu satu hal yang sangat penting sekali. Aku nggak ngerti kalian paham artinya ini atau tidak. Kalau kalian mau investasi atau trading saham, jadilah investor atau trader yang cincai. Aku ralat, ulang, salah. Kalau kalian mau jadi investor saham jangka panjang, kamu mesti jadi investor yang cincai. Tahu nggak cincai? Cincai itu bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien, aku nggak ngerti ya. Cincai itu artinya, lu tuh jangan hitung-hitungan banget, jangan pelit, jangan hitung-hitungan banget. Jadilah investor yang cincai. Jangan jadi investor yang kiasu. Tahu nggak kiasu itu apa? Kiasu itu pelit, medit, apapun dihitungin dikit-dikit, takut salah, takut rugi, itu namanya kiasu. Kalau udah punya mental kiasu pas lagi investing, kamu bakalan salah terus. Kamu bakalan merasa dirimu salah terus, karena aku kasih tahu dulu faktanya bahwa investasi itu gak ada strategi yang tepat, gak ada. Aku terus terang aja apa adanya, gitu loh. Kalau trader gimana? Trader beda. Trader itu price sensitive and time sensitive. Kalau investor kamu beda 7% gak apa-apa, tapi trader beda 7% itu berasa banget. Apalagi kalau tradingnya swing trading. Kalau tradingnya jangka menengah masih mendingan, tapi kalau kamu swing trading itu berasa banget. Ya, jadi kalau investing beda dikit-dikit, lo gak dapat di harga 41, ya wes gak apa-apa, masuk di 45, 46, masuk aja dulu sekarang sedikit gak apa-apa, sambil nungguin, ya kalau turun sampai 42, 41 itu namanya rezeki.
Tapi kalau kamu masuk sekarang, ternyata dia gak turun sampai ke 41, terus dia naik lagi jadi ke 49, kamu masuk di 49, gak usah pusing. Jadi kalau yang kemarin kalian beli BRI di angka 48, 49, itu kamu gak usah merasa kayak aduh it's the end of the world. Yang paling penting nomor satu, ini aku justru pelajari dari quotes-nya Warren Buffett. Meskipun aku ada trading, ada investing juga ya, tapi orang paling kaya sedunia, pernah jadi orang paling kaya sedunia, kenapa enggak mindset berpikirnya tuh dipakai? Satu hal yang aku pelajari dia dan membekas banget aku praktekin dan menyelamatkan portfolioku adalah always prepare cash. Always prepare cash kondisi apapun. Mau marketnya mau jatuh, mau marketnya nggak jatuh, tetap punya cash. Tetap punya cash. Aku sebenarnya ini materinya di Trading Academy. Gimana caranya ngegambar di sini ya? Oh, aku tahu. Pakai aplikasi namanya Paint. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy supaya bisa melihat lukisan aku. Supaya bisa melihat gambarnya aku di sini nih. Oke, silakan ke Igoy. Ini sebenarnya adalah materi Trading Academy aku. Dan di Mfast juga ada tapi beda ini. Oke. Setelah bertahun-tahun aku trading, aku investasi dengan awalnya aku sangat naif sekali. Naif tuh polos dan kepengennya tuh cuan persen-persen banyak. Jadi kalau dipom-pomin orang ini tuh bisa cuan konsisten loh, puluhan persen, ratusan persen, multi-bagger. Dengar kata multi-bagger itu langsung kejang-kejang. Dulu kayak gitu. Tapi teman-teman, semakin ke belakang, aku belajar dengan makin banyak orang kaya. Ke Igoy biar bisa ngeliat gambarnya. Ternyata mereka punya ini loh. Ini tuh penting banget ya, jangan disepelein. Ini penting sekali. Semakin profesional trader, investor semakin ngerti bahwa semakin kecil rentang waktu itu semakin tidak mudah diprediksi, semakin tidak mudah diantisipasi. Coba Anda hitung berapa kali saya ngomong kata semakin. Nangkep gak sih? Semakin kecil rentang waktu, kamu mau memprediksi arah tuh makin gak mudah. Ngerti ya? Artinya, kalau kamu long term investment, itu lebih gampang ditebak. Jangka menengah, masih gampang ditebak. Beberapa bulan yang strategi super trader jangka menengah. Swing trading, cukup mudah ditebak. Scalping, waduh, itu super time sensitive banget. Kamu gak boleh telat. Aku makanya gak suka scalping. Bukan karena aku ngata-ngatain it doesn't work. Mungkin beberapa temen it works buat mereka, so it's okay. Tapi buat aku males gitu loh. Karena orang kaya tuh prinsipnya kayak gini loh. Ini belajarnya dari siapa? Dari Warren Buffett loh. You have to prepare cash kondisi apapun. Cash itu kamu bisa simpan di mana? Di tabungan, di deposito, dan juga investasi yang rendah resiko. Investasi rendah resiko tuh apa? Tulis. Komennya dimatiin, suruh nulis. Investasi rendah resiko apa? Salah satunya adalah, sorry ya, ini tulisannya apalagi nulis tegak gini agak-agak susah nulisnya. SBN, FR. Ini tuh investasi rendah resiko. Gitu loh. Jadi jangan gengsi masuk sini. Gak mau aku masuk deposito, kenapa dikatain? Katanya investor saham, katanya trader saham, pinter kok masuk investasi yang kayak gitu. Woi, mindsetnya salah. Ini cuman buat prepare cash aja, ya. Reksadana aku nggak masukin di situ. Reksadana itu udah resikonya lumayan. Oke ya. Oke, aku balik lagi ke sini. Ini tuh penting banget. Ini materinya Trading Academy kita. Tapi aku bukain di sini kenapa? Karena aku kasihan ngelihat orang yang nggak ngerti ini. Karena apa? Karena toh terbrainwash scalping mulu atau trading mulu. Sorry ya, sekali lagi aku tidak mengatai strategi orang salah, enggak. Tapi buat kamu yang enggak dedicated buat scalping, nontonin monitor kayak gitu tuh susah banget, gengs. Aku kasih tahu aja, itu realistisnya begitu. Mungkin teman-temanku ada yang berhasil di situ. Tapi Ellen nggak mau, capek aku gitu loh. Aku masih mau beraktivitas, hal-hal yang lain. Ini investing. Investing aku secara khusus ini untuk saham jangka panjang. Sorry ya, nih nulis tegak agak susah. Terus kemudian selain itu, di sini ada yang namanya trading, ya. Tradingnya gimana nih? Dengan strategi apa? Jangka menengah, menengahnya di M-Trade.
ini jangka menengah. Strateginya gimana? Lihat di Trading Academy. Terus kemudian swing. Maka dari itu kalau kamu masuk ke M-Trade, jangan cuma ngelihat rekomendasinya doang. Ilmunya tuh banyak, yaitu di Trading Academy, dan lagi ada kayaknya lagi ada promosi ini. Jadi aku pin di question di situ ya. Nah, ini jadi di sini. Oke, saya kasih tahu, semakin kecil rentang waktunya tuh semakin nggak mudah. Jujur kata, di M-Trade 1-2 hari ini kita ada cut loss di sini dan di sini. Tapi yang di jangka menengah kayak Pakuan Jati, ya sekarang masih di hold. Kalaupun kena exit keluar, itu juga masih cuan sebenarnya. Pakuan Jati kita masih cuan gitu loh. Cuannya lumayan. Nanti aku bukain ya. Sebentar aku coba bukain di sini. Kayak agak tricky pakai banyak app gini. Oke, mari kita lihat Pewon. 12-14% belum dijual, belum direview sell. Kita nggak beneran ini ya, kita kasih analisis, kita kasih advisory dan berpenasihat investasi OJK gitu loh. Nah, jadi perhatikan di sini. Loh, jujur loh, kita di sini ada cut loss, di sini ada cut loss, tapi yang di sini, yang di bawah sini, ini lagi seneng sekarang. Lagi mau dapat kesempatan. Jadi kalau kamu mau kondisi market naik maupun turun, kamu happy, kamu harus membangun fondasi ini, piramida ini yang disebut portfolio pinnacle, yang aku ajarin di Trading Academy. Yang ditotok dan di YT langsung ke Igoy aja. Jadi paham ya, sekeras apapun kamu mau nebak harga saham, nebak harga kripto, apalagi kamu ngikutin yang beli koin-koin micin, PP lah, apalah itu tidak akan membuat kamu, mungkin ya bukan tidak akan lah, probability-nya sangat kecil sekali untuk membawa kamu ke dalam financial breakthrough. Cie, bahasa ya keren. Minum dulu, minumnya kosong. Nangkep nggak? M-Trade ada diskon, ini lagi ada M-Trade Academy. Nangkep nggak sih? Igoy apa misi? Ampun, jelasin teman-teman. Oke, kalau udah ngerti ya, aku mau kasih tahu sekarang market bakal arahnya kemana. Masih bakal turun. Hari ini naik tuh kamu dikasih napas buat keluar. Tadi saya diskusi banyak dengan tim coach kita. Oke, hari ini dikasih napas. Kita mau cut loss nggak beberapa saham, mumpung dikasih napas. Mindsetnya kayak gitu. Contoh kayak United Tractor. Nih, UNTR. Perhatikan ya, chatroom aku matiin dulu yang di Igoy. Oke, ini yang aku bilang tadi. Kita tuh sudah mengantisipasi dengan sebaik mungkin ya, untuk saham-saham berbagai sektor ini sudah diantisipasi dengan sebaik mungkin. Breakout juga, trading buy, oke. United Tractor sendiri ini beberapa kali kita trading kan, kita coba lihat, kita beberapa kali tradingin UNTR. Nah, ini sempat untung-untung juga nih, beberapa kali untung trading United Tractor. Dan hari ini tadi pas lagi mantul dikit, kita ambil keputusan ini sell aja sebelum jadi merah tebel. Kenapa? Ini istirahat sementara. ITMG juga sama. ITMG hari ini dikasih istirahat sementara, tapi kita sell tadi. Kenapa? Karena kita mengantisipasi turunnya. Kalau misalkan besok ternyata dia naik lagi, nyesel nggak? Kamu misalkan naik mobil pakai seat belt, ternyata gak kecelakaan, atau kamu beli asuransi, ternyata kamu gak jadi sakit, gak jadi kena penyakit kritis, nyesel nggak? Itu gak nyesel. Mindsetnya kayak gitu, ya. Oke, Big Bang CC, wes tak bahas tadi kayaknya Big Bang semuanya. Oke, sekarang mulai tanya jawab saham. Kamu mau dibahas saham apa? Bung Leka, Big Bang masih aman kah? Aku khawatir sama BCA dan BMRI. Bukan khawatir gimana, valuasinya udah tinggi banget. Artinya kalau turun itu sebenarnya normal. Jadi jangan beli sekarang. Belum banyak turun. Expectation-nya bisa turun. Turunnya di bulan apa? Di bulan Agustus sampai September, nggak akan lama. Ini market crash nggak akan lama. Kali ini crash nggak? Crash beneran.
Jadi aku nggak nutupin dengan koreksi normal. It's not a normal correction. Jepang ini the black swan ya. Jadi kejadian luar biasa, market crash. Tapi crashnya itu sebagian memang karena Jepang, sebagian karena kekhawatiran akan pengangguran atau resesi, meningkatnya pengangguran. Itu sebenarnya kalau menurutku yang itu cuman kayak kambing hitam aja lah. Banyak investor mau profit taking jelang window dressing gitu loh. Oke ya. Jadi tunggu diskon dulu, sabar-sabar. BCA mendingan di sell dulu kah pindah ke BBRI? Terserah sih mau dijual atau mau di hold. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Aku punya Bank Mandiri tuh cuannya 78%. Aku lagi berpikir-pikir, galau juga ya. Ini aku mau jual dulu. Aku jawab dulu ya. Nanti aku buka chatroomnya lagi. Aku mau jual dulu, beli di bawah lagi, nanti dapat lebih banyak. Tapi aku terus berhitung. Aku berhitung. Semuanya pakai hitungan, jangan pakai perasaan. Bank Mandiri tuh bisa jatuh kira-kira. Antisipasinya sejauh mana? Sekali lagi ini adalah probabilitas atau potensi atau kemungkinan. Jangan dianggap kayak kepastian. Ingat, jadi investor saham harus cincai, beda dikit nggak apa-apa kalau untuk long term investing. Jangan jangan kiasu. Kiasu itu pulit, medit, hitungan, beda dikit marah-marah, itu nggak bisa jadi investor saham. Aku ambil dari tahun 2020. Dia potensi koreksi sampai 5350. Jika diskon 38% dari Fibonacci, tolong yang di YT ke Ikoi biar bisa lihat chart yang di tok-tok juga. Oke ya, terus kemudian selain ke 5350 dia bisa turun ke 4680. Jadi kalau turun sampai ke sini, ini berarti diskonnya berapa sih dari harga sekarang? Dari harga sekarang tuh 42%. Oh, sejelek-jeleknya separah-parahnya sampai MA 200. Kenapa MA 200? Kemarin pandemi kena MA 200 meskipun kecil banget ya, kemungkinan sampai MA 200 tuh di angka 3000-an. Itu turun 55%. Turun 55%. Ya. Jadi aku ngelihat wah itu kemungkinannya kecil. Yang realistis aja lah. Realistis turun sampai di 39 atau di 4000-an. Pertanyaan saya cuma nanya pada diri sendiri begini, Len, kamu rela nggak sih? Tanyakan pada dirimu sendiri. Ellen, kamu rela nggak sih? Apa? Sekarang kamu tuh untung 78%. Kalau sampai kamu beli lagi Bank Mandiri ini di angka 4200-an, misal dikasih, itu pun belum tentu sampai harga itu gitu loh. Itu berarti di atas harga belimu yang dulu loh. Ellen rela nggak? Mikir. Hatiku bilang nggak rela. Ya udah, nggak. Udah, gitu doang. Sesimpel itu. Gak usah ngikutin kata orang. Terus aku mikir-mikir, BNI ku dari dulu sampai sekarang cuannya cuma 7%. ICBP cuannya adalah 2 digit lumayan. Kayak kalau nggak salah 20% apa ya. Indofood dari dulu gak cuan-cuan, sideways mulu buat investing. Tak jual lah. Jual buat tukar yang lain. Kira-kira kayak gitu ya. Ini jadi ke Big Bang terus. Aku mau bahas yang lainnya ya. Aku mau bahas saham yang lainnya. Bagaimana kalau The Fed rapat darurat lalu nurunin suku bunga, apakah market akan rebound? Ya jelas. Akses gimana? Akses kita udah exit. Kita kasih tahu untuk profit taking juga. Untuk teman-teman yang investing, kita kasih tahu boleh hold, yang modalnya bawah banget. Bawah banget tuh artinya udah untungnya di atas 50%, lebih dari 50%. Tapi yang untungnya masih dikit-dikit, kita kasih tahu untuk hold. Oke, terus pertanyaan berikutnya, TLKM masih berat Bapak Ibu di Medan tok tuh Arto dan BRPT. BMRI hati-hati, it's just normal ya. Kalau BMRI turun, BCA normal itu turun itu expected sih. Ya paling penting kamu punya duit atau enggak buat nampung, itu aja. Susi Nadine Arto ini lumayan sakti ya. Dia nggak turun-turun. Kenapa? Perhatikan Arto dan juga saham-saham dari sektor properti. Daily chart. Ya, ini Artonya nggak turun.
Tapi kita jagain terus. Begitu dia langsung ada candle satu jatuh, ini kita langsung keluar. Sementara ini kita jagain. Dan kalau sentimennya jelek, candlenya belum jatuh, kita mungkin juga akan keluar juga. Arto masih bertahan. Jatuhnya di bawah 2570 batasnya. Terus perhatikan saham-saham sektor properti ya. BSDE. Ini juga masih bertahan. Ini adalah saham-saham yang sensitif dengan suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, dia akan berpotensi kena impact positifnya gitu loh. Jadi dia ketahan di area 1005 di sini. Mantul lagi kan. Volumenya gimana hari ini nggak sebesar kemarin, tetap lebih besar volume buangannya. Tapi ya ini bertahan gitu loh. Terus kemudian CTRA, Ciputra Development, ini malah ngebentuk flag. Ya udah, biarin aja dulu sementara. Wait and see adalah satu hal yang terbaik kalau teman-teman bingung mau ngapain. Tapi kalau dia jatuh, itu kesempatan untuk investing. Ini pakuan kemarin kita mikir-mikir mau jual nggak ya, tapi dijual belum breakdown. Kita tunggu deh, dan hari ini juga masih naik. Kita tidak melihat itu sebagai tanda strong bullish, hanya pantulan sesaat. Kalau yang lain turun, dia bisa ikutan turun juga, dan P1 kita bisa profit taking. Hari gini masih bisa profit taking, itu syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kenapa? Sorry ya, ini agak ngaco ngomongnya. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, dicampur-campur semua. Kenapa? Karena strategi trading jangka menengah, ini yang aku bilang tadi. Karena rentang waktu yang kita pakai, time frame-nya tuh gede. Jadi cuannya masih bisa dapat banyak. Bayangin aja kalau kamu trading jangka pendek, beli sehari, jual sehari. Susah, oke ya? Terus aku mau buka Q&A lagi, aku cek di question room. Selamat malam Miss, MDKA dan TINS bagaimana, PTBA bagaimana? Sektor komoditi adalah yang pertama kita kurang-kurangin atau kita buang, karena sektor komoditi ini paling cepat naiknya dan paling cepat turunnya juga gitu ya. Ngeblur layarnya, moso sih. Buram, ya lebih baik lah ya ada layar daripada enggak ya. Buram, kalau lihat muka aku buram enggak? Oke, yang di TokTok, yang di YT ke Igoy karena ada chartnya meskipun agak blur. Ngelihat muka aku blur enggak? Oke, PTBA kemarin jatuh volume transaksi tinggi, hari ini perhentian sementara. Jadi sangat berisiko sekali. Jadi kita ada cow dari PTBA. Terus ada beberapa saham yang sebenarnya masih bertahan, tapi yang aku sebut ini jangan dipakai sebagai rekomendasi beli. Ya, M-Trade punya MAPI dan di sini masih bertahan, belum ada tanda-tanda buangan yang signifikan. Kecuali di 1 Agustus kemarin jatuh dikit, tapi kemarin di 5 Agustus nggak signifikan jatuhnya. Jadi kita masih nge-hold di sini, oke ya. Buram banget. Ngeblur, udah join M-Trade aja supaya dibimbing di morning briefingnya tiap hari. Ini ada diskon 25% spesial hari kemerdekaan. Langsung ke mtrade.id /academy, mtrade.id/academy. Udah aman? Kalau udah aman, aku lanjutin lagi bahas saham-sahamnya. Tadi ada yang nanya MDKA dan juga TINS. Di sini adalah saham komoditas juga ya, dua saham ini kita udah cow dari MDKA kemarin. Terus terlepas dari apapun yang terjadi pada market, kalau IHSG turun 3% tuh gak boleh disepelein. Ya, ini TINS kemarin jatuh 8%, hari ini mantul dikit, ini sebenarnya dikasih napas buat kamu keluar, gitu loh. Ya, jadi kalau IHSG yang di TokTok dan yang di YT ke Igoy buat lihat chart ya. Jadi kalau kamu lihat IHSG jatuh 3%, itu bukan lagi normal correction, itu mau diskon gede, masih bisa turun terus. Aku memperkirakan sepanjang bulan Agustus, semoga nggak selama itu. Oke. Auto kita juga cow dulu, padahal kemarin patternnya cukup bagus. Hari ini dikasih kesempatan, kasih napas dikit naik ya, ini buat kita mengurangi posisi. Terus kemudian Miss, S&P dan Nasdaq sekarang open hijau. Mari kita bahas SPX. Ya memang Dow Jones index futuresnya, Dow Fut-nya hijau juga gitu loh. Dari kemarin udah hijau, gap down terus hijau. Oke, aku matiin ya. Nih yang dia bilang auto M-Trade CL malah naik terus. Nah, aku mau bahas nih yang kayak gini nih. Coba perhatikan trading akademinya. Aku suka kalau ditanya kayak gini tuh kita senang dan gak offended, justru malah bisa menjelaskan. Bapak Ibu semuanya, teman-temanku semuanya yang tersayang, perhatikan di sini.
Tadi saya ada menjelaskan berkali-kali bahwa pantulan hari ini sifatnya apa? Technical rebound. Technical rebound itu artinya apa? Artinya pantulan yang sementara. Pantulan sementara itu artinya apa? Berarti tekanan jual masih bisa terjadi. Tekanan jualnya besar. Ternyata bukan cuma trader, bukan cuma investor yang harus cincai ya. Trader pun juga ada harus cincainya juga. Harus cincainya tuh maksudnya gimana? Kita batasi resiko, rugi dikit untuk menjaga supaya nggak rugi gede. Cincainya di situ. Oke ya? Oke, terus pantulan buat keluar. Loh, kalau misalkan besok naik lagi, ya udah, kita nggak rugi lebih gede. Udah gitu aja. Intinya kamu beli asuransi nggak boleh nyesel. Kamu bayar asuransi terus kamu nggak sakit. Oke, terus aku mau bahas saham apa lagi ya? BRIS, karena ini ada yang nanya karena gak bisa beli BBRI, SMDR gimana, mungkin dia cari yang syariah. BRIS secara teknikal ini masih sideways, jadi belum breakdown ya, jadi tidak semua saham kita cut juga. Ini BRIS ini masih sideways, meskipun kemarin guyurannya juga gede. Jadi masih ada potensi nggak sih dia mengalami pantulan sampai 2600 masih bisa, 2550 masih bisa. Tapi apa yang saya katakan ini bukan sebagai rekomendasi buy, yang di tok-tok yang di YT tolong ke Igoy aja untuk lihat chartnya. Yang aku katakan buat kamu ini adalah, ini dikasih napas buat kamu bisa kabur atau melindungi diri, gitu loh. Kalau kita memprediksi atau mengantisipasi akan terjadi crash, misalnya ya, diantisipasi akan terjadi gempa bumi, terus kamu bersiap-siap, ternyata gak gempa bumi, nyesel nggak? Harusnya gak nyesel, tapi banyak orang tuh nyesel, gitu loh ya. Kenapa? Ya karena mindsetnya gak bisa cincai itu tadi. Cincai itu apa sih? Oke. Yuk kita lanjut lagi, bahas beberapa saham lagi. Aku mau bahas saham yang kelihatannya sakti ya. Beberapa saham ini yang aku bahas tadi kayak BRIS, MAPI, Arto, itu lumayan sakti sih sebenarnya. Astra International. Oh iya benar juga ya, harus disiplin, cincainya tuh cincai dalam arti yang lain lah. Oke, Astra International. Tahu nggak sih Astra International ini tren besarnya tuh sebenarnya masih tren turun. Tren jangka pendeknya sideways. Kemarin jatuh dengan volume transaksi besar tapi cuma 2,77%. Naik dengan volume kecil. Aku ngelihat di sini ya, ASII ini dia kayaknya tuh investor gede mulai ngumpulin dan melihat valuasinya murah, terbukti dia nggak dibuangin. Ya, tapi kalau misalkan breakdown dari 4540, yang paling benar itu siapa? Yang paling benar adalah market. Kalau kita mengantisipasi wah ini investor gede masih nahan nih, tapi ternyata market yang benar breakdown dari 4540 ya udah cow aja. Oke. Terus tadi aku mau ngebahas apa? Aku mau ngebahas, matiin dulu ya komennya ya. Mau bahas apa ya tadi ya? SPX ya, indeks S&P 500. Tadi ada yang bilang, Amerika dibuka hijau loh. Oke, aku buka lagi komennya, yuk diskusi di Igoy yuk. Yang di tok-tok, yang di YT ke Igoy aja lah. Ya, biar bisa lihat chartnya di sini. Kamu bingung nanti di sini. Bitcoin kak lagi merah, Bitcoin sama kok kayak saham ini. Perhatikan, jatuhnya kayak gini, naiknya kayak gini. Menurutmu ini apa? Jawab. Pantulannya ini apa? Ini udah kuat belum? Ini pantulan ini sifatnya apa? Dua ini. Jatuhnya dalam 3 hari 7,23%. Tahu yang disebut dengan volatility index atau VIX. Volatility index tuh lagi naik tinggi banget. Artinya ini apa? Coba tulis di chat room. Belum kuat. Naiknya tuh cuman sementara doang. S&P 500 masih bisa naik besok di hari yang ketiga ya. Jadi besok kalau dikasih napas lagi buat saham-saham di Indonesia untuk mengamankan posisi dulu, mendingan diamanin dulu dan
bisa tidur dengan tenang, duitnya bisa dipakai lagi. Mau entah untuk beli di bawah atau untuk beli di atas ya. Jadi perhatikan di sini. Ini kalau aku ngelihat S&P 500 bisa naik sampai 5.300, habis itu bisa turun lagi. Turunnya minimal sampai ke 5147 di sini. Oke ya, jadi ini tren gedenya udah turun, dia udah breakdown. Yang ngerti ngebaca cycle, yang belajar di Super Trader atau di M-Trade, M-Traders, halo M-Traders, ini adalah stage 2. Aku matiin chat roomnya dulu karena rame banget di sini. Ini adalah stage 2, ini stage 3 di atas, ini sudah jebol breakdown, ini adalah stage 4. Oke ya. Terus SPX apalagi ya? Nasdaq, Bursa Amerika, ya kita lihat ya. Ini juga sama. Pantulannya dikit doang. Nasdaq bisa naik sampai berapa? Sampai sekitaran 16.826 di sini. Nah, habis itu dia turun lagi di sini. Oke ya. Terus kemudian apalagi? Apalagi? Nasdaq tadi Dow Jones. Ya, Dow Jones-nya dia bakalan sampai 39725, habis itu bisa turun lagi. Terus Jepang, tenang aja, koreksinya nggak akan lama kok. Semoga nggak sampai akhir Agustus ya. Oke, ini Jepang tadi sempat naik, sempat hijau, terus turun lagi, posisinya kayak gini. Bisa naik nggak? Bisa naik, bisa mantul. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu yang aku mau sampein. Badainya belum berlalu, tradernya ngerem dulu, investor siapin duit buat masuk. Terus yang kalian ngikutin aku cuman dari live doang, jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan apa kata saya. Sebaiknya kamu benar-benar memahami strategi yang saya gunakan. Kalau investing di M-Fast, kalau trading di M-Trade, kebetulan M-Trade-nya ini lagi ada promo ya, jarang-jarang ada promo dan diinfoin di live gini. Biasanya promonya kita kasih tahu di preview aja. Oke ya, jadi langsung aja ke sini. Chartnya yang Jepang beda Ci, oke. Nikkei karakteristiknya kalau turun atau naik merambat. Naik merambat itu karakteristik semuanya. Kalau turun cepat, biasanya kayak gitu. Kapan bagusnya serok BBRI? BBRI masih sama, support kuatnya di 4.100. Tapi aku udah ngomong dari tadi di awal ya. Sekarang di 46 pun udah harga wajar sebenarnya. Dengan metode rata-rata selama 5 tahun, kan metode banyak macam-macam. Dan aku sih nggak peduli ya kalau misalkan orang ngitung pakai metode yang lain, valuasinya begini begitu. Yang paling penting buat aku adalah actionnya sih. Jadi nggak perlu beli sampai yang paling murah banget, tapi cukup murah dan masih bisa naik. Kira-kira itu mindsetnya. Terus BRI bisa nggak turun sampai ke 38? Aku cuma mau bilang bisa, kemungkinannya masih ada. Tapi ingat ya, jadi investor yang cerdas dan cincai gitu loh. Jangan kiasu nungguin harus di 38 plek, kalau nggak kena 38 nggak mau beli. Waduh, itu meditnya setengah mati. Red US turun, Jepang naik, waspada kawan-kawan. Banyak yang nggak bisa bayar utangnya di Jepang, oke ya. Kamu siap buat vaksin malam ini. Kira-kira udah itu dulu sih teman-teman ya. Saratoga bagaimana? Saratoganya lagi ketinggian. Hari ini tadi mantul, jangan ngebahas saham lebih detailnya besok di morning briefing ya. Malam hari ini aku kasih mindset yang penting sekali. Saratoga ini juga masih rawan koreksi. Terus yang di YT URL-nya ini sih mtrade.id /YouTube. Mtrade. Aduh, salah ngomong, semoga di tok aku gak di ban. Nih ya, ini ada nih. Ada konten yang baru, alarm resesi Amerika, gimana saham Indo yang ini ya. Kira-kira itu aja teman-teman. Aku mau nanya teman-teman, kira-kira udah paham nggak dengan apa yang aku ngomongin hari ini? Saham semua gak aman kah Ci? Waduh, Rickbis
sabar, kamu perlu belajar alon-alon ya. Jadi gini, aku bilang IHSG jatuh 3% itu bukan koreksi normal. Saham masih berpotensi terkoreksi, iya. Tapi dalam perjalanannya turun, itu tetap akan ada pantulan-pantulan kecil. Jangan mengambil kata-kata semua orang, itu 1 tambah 1 sama dengan 2 atau hitam putih. Kalau dibilang marketnya bearish, ternyata ada pantulan dikit, lalu kalian ada yang bilang, lu bilang turun ternyata naik. Ya Tuhan, itu namanya pantulan jangka pendek. Belajar dulu, oke ya? Nangkep ya? Jadi aku males kalau, jujur sih males ya ngejawab pertanyaan yang besok naik atau turun gitu loh. Kamu harus ngerti big trendnya kemana. Kalau besok naik atau turun pantulan dikit-dikit, kamu harus ngerti ombak besarnya kemana. Semoga bisa mengerti. Kalau nggak mengerti, berarti kamu mesti belajar terus di Trading Academy. Trade.id _ Academy. Paham, makasih misalnya banyak cuan meskipun market turun, kata Jumailan yang udah menabur lama pastinya ya ibu ya. Thanks to our team juga, tim Mfast dan tim Mtrade. Terima kasih semuanya, selamat malam. Kita lanjut di Tok. Oke, selamat malam. Sampai kapan ngatur koreksi? Wes dibahas dari awal tadi. Udah dibahas dari awal. Ulang ya. The worst scenario sampai September awal, pertengahan. Kemungkinan cuman Agustus ini aja. Tapi semoga bisa lebih cepat dari itu. Semoga saya salah. Semoga ini cuman beberapa hari doang terus naik rally, aku juga ikut senang. Thank you ya. Dadah. Aku ke Tok dulu.